Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Luar biasa, kita akan segera mulai ibadah kita yang kedua. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita hampiri Tuhan. Tanggalkan segala bebanmu, biar hidup kita saat ini hanya terfokus sama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Tuhan, saat ini kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rendahkan hati kami saat ini Tuhan, hanya untuk menikmati, merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sebab lebih baik satu hari dalam pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ajar kami Tuhan saat ini, untuk kami hanya fokus untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang beracara di ibadah kami saat ini. Engkau yang bertahta di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Biar segala pujian kami, penyembahan kami, hormat, kemuliaan hanya untuk satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkau yang berdaulat, Engkau yang bertahta di tempat ini Tuhan Yesus. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dimuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Kami memuliakan
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib Engkau Tuhan Yesus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan. Jemaat Tuhan, saya ulang mengikuti bersama-sama. Katakan kami memuji, kami memuji kebesaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, memuji kebesaran. Sebab sungguh ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jemaat di sisi katakan, memuji
Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib Engkau Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Yesus, sebab Kau layak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang bertahta di tempat ini Tuhan Yesus. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan kami hanya untuk satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang selalu setia bersama dengan kami. Haleluya. Yang siap jemaat Tuhan, yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Kasih salam kanan kirinya, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
kita masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pun, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbang yang bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Sama-sama katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab dia baik, anugerahnya kekal, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab dia baik, anugerahnya kekal untuk selamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, Tuhan Yesus. Firman-Mu terang bagi jalan kami, Tuhan. Kami nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kami, Tuhan. Tapi firman-Mu mengajar kami untuk kami terus melangkah demi selangkah, Tuhan. Dan kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku.
Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Kau sertai jalan kami. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Tuhan tinggal hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah katakan ku ingin selalu bersekutu, menikmati hadiratmu Tuhan. Biarkan rohmu tinggal dalam, biarkan rohmu tinggal dalam hidup kami Tuhan Yesus. Katakan dengan lebih sungguh, ku ingin selalu bersekutu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
Boleh sambil bangkit berdiri sama-sama. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku ingin selalu bersekutu. Terima kasih Tuhan Yesus. Menikmati hadirat-Mu. Katakan, biarkan rohmu Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan, selamanya. Selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah kita katakan, ku ingin selalu bersekutu. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup kami, Tuhan. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Tuhan, kami merasakan keindahan saat kami bersama dengan Engkau, Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menggantikannya, Tuhan. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu. Kami mau terus, Tuhan, bersama dengan Engkau. Kami mau terus, Tuhan, berada dalam hadirat-Mu. Karena saat itu kami merasakan tenang. Karena saat itu kami merasakan dekat, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk setiap hari yang kami sudah lewati. Dan hari ini, Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang terus bukakan hati pikiran kami. Biar kami penuh dengan hikmat, dapat menyerap firman ini, Tuhan. Biar firman ini tidak akan pernah sia-sia. Tuhan, terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, haleluya. Shalom, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Udah mau Natal? Ya, dikit lagi ya. 1 bulan lagi Natal. Gak terasa ya, tiba-tiba saya ditanyain sama satu orang kortim, Pak, kita belum bentuk panitia Natal. Oh iya, itu udah akhir Oktober kita. Dan akhirnya kita bentuk panitia Natal. Jadi waktu terasa cepat sekali, baru aja kita rayain Natal, rayain lagi. Ya, tapi saya percaya kita akan menyambut dengan sukacita Natal. Ya. Dan November ini kita diberikan satu judul mengenai memiliki batin yang teguh untuk menghadapi tantangan. Ya, paling terakhir keren kata tantangan. Karena hidup di dunia ini penuh dengan tantangan. Kalau saudara tidak suka dengan tantangan, saudara tidak akan bisa bertahan. Karena tantangan itu pasti akan kita hadapi. Sooner or later, cepat ataupun lambat. Ya, nggak ada yang bisa menghindari. Mungkin kita coba menghindari kanan kiri, coba ya depan belakang, tapi tetap kita akan hadapi itu.
Tapi masalahnya bagaimana respon kita terhadap tantangan. Nah ini yang harus menjadi jawaban, kekuatan dari seorang yang disebut dengan anak Tuhan. How to face the problem. Gimana caranya menghadapi tantangan. Ingat ya, tantangan tidak bisa dihindari. Cepat lambat pasti kita akan menghadapi. Apalagi contoh dunia ini lagi sedang heboh bicarain tentang resesi ekonomi dunia tahun depan. Ya, udah mulai menggelitik suara-suara, wah lebih baik lebih baik pegang uang dibanding pegang barang. Kalau orang udah terdengar ngomongnya gitu terus, ya, lalu menyambung terus, lama-lama semua orang pada jual barang. Tidak ada semuanya pegang uang. Ya benerlah terjadi resesi. Menurut saya lebih baik adalah ya kita seperti firman Tuhan nanti kita akan baca, kita akan pelajari apa sih menghadapi tantangan. Resesi salah satu tantangan, tapi tantangan hidup itu banyak sekali. Ya, mungkin di teman-teman bukan hanya saudara-saudara bukan hanya masalah ekonomi dunia, tapi juga masalah rumah tangga itu juga salah satu tantangan dalam hidup kita. Masalah sekolah bagi yang sekolah itu juga tantangan, ya. Masalah hal yang simple itu juga bisa jadi tantangan. Tapi problemnya apakah masalah itu membuat kita menjadi frustasi atau tidak? Karena minggu ini kita akan bahas mengenai bagaimana mengatasi frustasi. Ya, frustasi itu bukan salah satu ya nama makanan, ya, fermentasi, tetapi frustasi adalah satu bentuk kekecewaan yang mendalam. Jadi bukan cuma kecewa saja, tetapi lebih mendalam. Dan bahkan saking mendalamnya, kita bisa saja tidak sadar bahwa kita sedang frustasi. Frustasi adalah lanjutan dari kekecewaan karena apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan realita, dengan kenyataan. Ya, tapi jangan juga bilang, wah saya frustasi Pak sama suami saya. Yang saya harapkan gak kayak dia, tapi ternyata kenyataannya kayak dia. Ya, itu sudah menjadi pilihanmu, ya, ataupun istri juga sama, ya. Jadi memang frustasi itu tidak seperti yang kita harapkan. Tapi bagaimana cara mengatasi frustasi? Apakah saya sendiri seorang yang frustasi? Enggak. Tokoh Alkitab sekalipun, raja besar sekalipun, nabi besar sekalipun, mereka juga pernah mengalami frustasi. Tapi mereka menang. Kuncinya gimana? Kita akan pelajari bagaimana cara kuncinya. Ya. Dan frustasi ini sebenarnya efek samping dari kehendak bebas. Waktu diciptakan manusia itu, katanya manusia mempunyai, diciptakan istimewa pada hari yang terakhir. Karena kita diciptakan istimewa, punya kehendak bebas. Adam pada saat itu mau Hawa ya, dan Adam lah berdua kong kali kong, biasa ya, suami istri kong kali kong dia. Bebas. Nah oke, kehendak bebas dikasih. Jadi terbuka, pikirannya cerdas, apa segala macam, inteleknya tinggi. Tapi ternyata pemikiran yang cerdas, kehendak bebas punya efek samping. Yaitu stres, frustasi, depresi. Karena salah memakai kehendak bebasnya, salah ngambil keputusan, frustasi. Karena mau sama seperti Tuhan, punya rasa, punya emosi, akhirnya kesenggol, marah. Ya, ada yang gak sesuai dengan harapan, kecewa. Itu sudah menjadi bagian kita. Jadi gak bisa kita hindari frustasi. Karena memang itu merupakan bagian dari kehendak bebas kita. Tapi how kita cara memanage manajemen frustasi itu sendiri. Itu yang perlu kita tahu. Nah frustasi memang ada levelnya. Ada orang yang gampang frustasi, ada orang yang lebih kebal terhadap frustasi. Dia hanya kecewa aja. Dia hanya merasa gagal aja, tapi nggak sampai frustasi. Tapi ada orang sedikit-dikit frustasi, ya sedikit-sedikit, aduh Pak, saya nggak sanggup, mau bunuh diri sampai gitu ya. Frustasi berat, nanti kita bahas juga. Kalau orang yang levelnya sudah tinggi, frustasinya itu bisa jadi frustasi berat. Dikit-dikit mau bunuh diri aja Pak, dikit-dikit bunuh diri aja Pak.
Nah itu saudara sedang mengalami frustasi yang berat, yang tidak saudara sadari. Nah oleh sebab itu kita harus evaluasi lagi diri kita. Karena yang tahu adalah diri kita dan Tuhan bisa menilik kedalaman hati kita juga. Ya, jadi frustasi itu faktornya ada dua. Yang pertama adalah dari diri sendiri, internal. Faktor internal, diri sendiri. Kenapa kita bisa jadi frustasi, bisa cepat frustasi atau menjadi frustasi yang berat? Karena pertama diri sendiri. Bukan berarti saudara menyalahkan diri sendiri. Karena salah satu kunci keluar dari frustasi adalah jangan menyalahkan diri sendiri. Tetapi kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Kalau tahu penyebabnya, tahu diagnosanya, tahu obatnya. Benar ya? Nah frustasi itu dari diri kita sendiri. Pertama internalnya ada karena kita jauh dari Tuhan. Ini secara spirit dulu ya, jauh dari Tuhan. Kita jauh dari Tuhan, saat kita punya problem, kita males menghadap Tuhan, males ngomong sama Tuhan. Aduh Tuhan, saya kan orang berdosa nih, baru aja kemarin buat dosa. Udah saya nggak mau tanya Tuhan deh. Akhirnya salah, akhirnya makin salah, makin jauh, makin nggak mau Tuhan lagi, makin jauh lagi, udah bye-bye. Nah ini harus kita benahi secepat mungkin. Kalau enggak, saudara akan makin tenggelam oleh nikmatnya dunia. Ya. Yang kedua, karena kita dari jauh dari Tuhan itu bisa mengakibatkan banyak hal. Ya. Kita malas berdoa, kita minta sama Tuhan nggak mau, ya kita malas untuk datang ke gereja supaya kita menikmati damai sejahtera dari Tuhan itu sendiri. Aduh saya dengerin lagu gereja kayaknya gimana ya, saya takut bersalah. Padahal damai sejahtera kata Tuhan yang kutinggalkan dan kuberikan kepadamu. Itu ada di dalam diri kita. Kalau kita kehilangan damai sejahtera itu, siap-siap saudara akan gampang frustasi. Makanya berkat di firman Tuhan ya, bukan hanya di hamba Tuhan dari mimbar, berkat damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Karena damai sejahtera merupakan berkat dari Tuhan. Damai sejahtera itu. Dengan damai sejahtera adalah vaksin yang ampuh untuk menghadapi tantangan saudara supaya tidak terkena frustasi. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu dan kuberikan kepadamu. Dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera. Dunia hanya bisa memberikan damai sejahtera yang sementara, yang semu. Tapi Tuhan memberikan damai sejahtera yang tetap. Kita harus nempel sama sumber damai sejahtera itu. Ya kita minta damai sejahtera itu. Makanya banyak orang kesaksian, aduh dengar lagu, bukan orang Kristen, bukan orang anak percaya. Tapi kok dengar lagu Kristen, kok saya merasa damai ya? Kok saya merasa tenang? Enak sih dengar lagu dunia, sama-sama enak. Tapi ada feeling yang berbeda kalau dengar lagu-lagu rohani. Nah itu yang dinamakan ada damai sejahtera di dalam lagu itu. Dimulai dari doa, dari orang yang menciptakan lagu itu dia berdoa. Sehingga lagu itu punya dampak. Yang dengar, dia merasakan ingat Tuhan, ada damai sejahtera. Bahkan gak sedikit orang yang meneteskan air mata. Dalam Mazmur 103 mengatakan, Daud mengatakan, pujilah engkau, pujilah dia, dan batinku kembali menjadi teguh. Memang lewat pujian itu kita bisa mendapatkan ketenangan dan keteguhan batin. Ya, kita bicara tentang batin, saudara-saudara. Batin itu apa sih batin dalam Alkitab? Batin itu adalah jiwa. Karena manusia trisoma, ada jiwa, raga, jiwa, tubuh dan juga roh. Dan yang paling sering di-touch oleh si jahat atau titik lemah kita adalah si jiwa. Mungkin masuknya lewat tubuh, tapi merasuk ke jiwa. Nah jiwa ini yang harus dibenahi. Makanya kita belajar bagaimana memiliki jiwa yang teguh atau batin yang teguh. Saya pernah bahas juga, dengan jiwa yang teguh itu bisa mempengaruhi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sampai masuk kepada rohani kita. Nah jadi kita harus punya batin yang teguh, bukan hanya punya roh yang kuat, tetapi harus punya batin dan jiwa yang teguh. Nah masalah diri sendiri internal tadi itu juga dipengaruhi bukan dari spirit aja, tetapi juga
raga kita. Ini kita bicara holistik, bukan hanya bicara mengenai spirit ya. Kalau kita nggak bisa menjaga diri kita, gimana kita bisa menjaga diri kita dari stres? Contoh makanan yang kita makan, ya. Kedua, jarang tidur, ya, jarang mandi, jarang tidur, ya. Biasanya orang kalau jarang tidur jarang mandi, itu udah temenan dah, ya. Jadi nggak mau tidur atau apa begadang ya, itu menambah sebut hormon kalau nggak salah, endorfin. Itu akhirnya berkurang dan akhirnya gampang stres, gampang frustasi. Secara spirit betul kita harus dekat sama Tuhan, tapi kita harus jaga juga dong tubuh kita. Ya. Kita harus juga makan makanan yang bergizi. Karena banyak makanan-makanan juga yang menimbulkan efek stres pada tubuh kita, pada pikiran kita. Olahraga nggak mau, jadi cuman bisanya tidur memang bisa merilis. Tapi tahukah saudara, kalau saya baru baca tadi frustasi berat di psikolog, gejalanya adalah sering tidur. Bukan hanya jarang tidur, insomnia, tidak bisa tidur, tetapi juga keseringan tidur itu merupakan ternyata frustasi berat. Karena mungkin dia, aduh saya lebih baik hidup di mimpi daripada hidup di realita. Karena realita dia sudah dia nggak bisa berhasil dalam realita, dia hidupnya dalam mimpi. Nah oleh sebab itu kita harus keluar dari dampak internal ini, dari faktor internal ini, menang dari faktor internal ini. Yang ketiga faktor internal juga karena sosialisme kita. Kita harus punya komunitas, relasi dengan sesama kita. Kalau tidak ada relasi, bagaimana cara kita merilis stres kita, bagaimana cara kita merilis frustasi kita. Karena frustasi itu perlu disampaikan, perlu dirilis. Kalau kita nggak punya teman, sama suami aja berantem, sama istri aja berantem, nggak bisa curhat, lalu kita mau curhat kemana? Nah baru kita lihat, kita bisa curhat kepada Tuhan. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya mengatasi frustasi itu. Yang kedua ada faktor eksternal. Benar, kita sudah melakukan apa yang benar, hidup sehat, hidup bersosialisasi, hidup benar sama Tuhan seperti Ayub. Tapi tetap aja kok Tuhan dia mengalami frustasi, dia mengalami ujian itu, cobaan itu. Kenapa? Karena ada pihak eksternal yang disebut dengan si bilis, ya iblis maksud saya. Bukan bilis ya, iblis. Dia adalah si penipu, pencuri katanya, yang membunuh dan membinasakan. Membinasakan damai sejahtera, mencuri damai sejahtera. Iblis itu pinter karena dia penipu. Dia enggak langsung terang-terangan menghadapi saudara, dia mulai sedikit. Oh ini orang kuat sekali kayaknya imannya. Gimana caranya? Dimulai sedikit damai sejahtera. Pengaruhi pikirannya dikit-dikit, perlahan-lahan. Lama-lama damai sejahtera itu dicuri sama si iblis. Mulai dari situ kita akan merasa dalam diri kita, kenapa Tuhan enggak jawab? Kenapa Tuhan begini? Kita mulai mempertanyakan Tuhan. Nah oleh sebab itu kita pun terus harus bisa berdoa kepada Tuhan dan juga harus memperkuat iman kita agar setiap cobaan dari iblis itu kita bisa perisai, kita bisa Kita bisa lindungi diri kita dari cobaan itu. Ya, jadi dua hal tadi eksternal dan internal. Nah orang yang mempunyai frustasi yang berat, ini ciri-cirinya yang pertama adalah lekas marah, emosi, ya sensitif. Itu salah satunya. Ini saya baca dari buku psikologi. Yang kedua insomnia, memang kurang nggak bisa tidur. Dan banyak tidur, kebanyakan tidur atau tidur berlebihan. Ketiga adalah keputusasaan atau merasa gagal. Saya merasa saya nggak akan bisa. Saya nggak bisa. Nah ini keputusasaan. Nah kadang-kadang kita nggak sadar kita sedang mengalami frustasi. Tapi sekali lagi saya sampaikan kita tidak sendirian. Tokoh di Alkitab pun pernah merasakan itu. Dan mereka bisa menang terhadap kegagalan. Bagaimana cara mereka mengatasi frustasi itu? Yang pertama adalah tenang. Kita harus bisa tenang. Calm down.
dari buku psikologi juga, yang memperparah frustasi adalah frustasi itu menimbulkan masalah baru. Dan masalah baru lagi, dan masalah baru lagi. Jadi belum selesai, timbul lagi, timbul lagi. Nah jadi caranya adalah harus tenang, calm down. Masih ingat Nabi Elia saat dia frustasi, Tuhan apa suruh dia terus membunuhi Nabi Baal yang lain? Terus dia datengin si Isabel, Ratu Isabel itu? Enggak. Tuhan suruh dia istirahat. Tuhan kasih dia makan untuk menenangkan dirinya. Kalau saudara saat ini sedang frustasi, tenang yang pertama. Dan minta ketenangan itu dari Tuhan pastinya. Ya. Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 27 kita buka. Dan 27 saja. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita punya damai sejahtera itu. Kita minta sama Tuhan, sebenarnya bukan minta, dia sudah berikan. Ya, kita perkatakan kembali, kita refresh lagi. Oh iya, saya punya damai sejahtera itu. Saya pasti bisa tenang menghadapi masalah ini. Dan jangan lari kepada damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Wah, kalau saya hang out sama teman saya, sebentar aja, mungkin hilang. Sebentar aja saat itu. Tapi habis itu gimana? Ya, bisa makin parah. Jadi harus minta atau harus berpatokan sama damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, dari ayat yang Mazmur 116 ayat 7. Daud salah satu orang yang frustasi juga karena dikejar. Jadi apa disebutnya? World enemy, bukan. Enemy of the states. Ya, kalau ada dulu ada filmnya, Enemy of the States. Dia musuh kerajaan. Semua orang mengejar dia. Saul dan juga tentaranya. Dia begitu terhimpit dan sesak. Lalu dalam kesesakan itu, Mazmur 116 ayat 7 dia tuliskan begini, kembalilah tenang hai jiwaku, Tuhan telah berbuat baik bagiku. Perkatakan itu pada diri saudara. Ya, perkatakan itu pada diri saudara. Saya lucu ya, apa yang ada dalam firman Tuhan, lalu saya lihat juga dalam buku psikologi, itu nyambung. Gimana caranya mengatasi frustasi? Anda harus bisa bicara kepada jiwa saudara dengan lantang. Itu menurut psikologi. Kalau menurut firman Tuhan, perkatakan ayat, perkatakan firman Tuhan dengan lantang kepada diri kita, kepada jiwa kita. Kembalilah tenang, pujilah hai Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Karena kita yang bisa menstimulus jiwa kita. Tapi dengan yang benar, yaitu ayat firman Tuhan. Bukan juga dengan kekuatan sendiri, maka nanti akhirnya kita terjerumus lagi, jatuh lagi. Oh, mengandalkan kekuatan sendiri. Saat gagal lagi, kok saya udah lakukan semuanya tapi tetap gagal. Makanya kita perlu baca firman Tuhan. Yang kedua, cara merilis frustasi atau stres atau depresi. Nah itu saudaraan saudara-saudara ya. Satu mama papa itu punya 3 anak ya. Stres, depresi sama frustasi ya. 3-tiganya menjadi satu. Kalau cara merilisnya adalah harus tuangkan. Makanya kalau saudara pergi, kalau frustasi berat ke psikolog, apa yang kita lakukan sama psikolog? Pernah ke psikolog? Ada yang pernah ke psikolog? Ya, sering? Mas, sering. Nah, kalau ke psikolog biasanya akan ditanya agar kita menceritakan, diajak kita untuk bercerita. Ya, saya belum pernah, tapi saya dengar dari psikolog caranya begitu. Dia akan tanya dan jawab, dan sedikit-dikit merilis. Nah, kita pun juga harus bisa merilis frustasi itu. Kepada siapa? Yang pertama, kepada Tuhan. Mazmur 11 ayat 28, Mazmur 118 maksud saya, ayat 5-6 mengatakan dalam kesesakanku aku bertemu dengan Tuhan. Boleh dibuka Mazmur 118 ayat 5-6.
Mazmur 118 ayat 5 sampai 6. Dalam kesesakanku aku telah berseru kepada Tuhan dan Tuhan telah menjawab aku. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Nah, jadi kita ngomong sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Pak, Tuhan itu kan bukannya pribadi yang dua arah, dia dengerin. Kita di psikolog itu, kita nggak perlu dua arah. Kita hanya perlu merilis, mencurahkan. Ya, karena jawabannya itu ada dalam diri kita. Makanya kita harus punya tempat untuk curhat. Kedua, kakak rohani, pembina rohani, ya bahkan orang terdekat kita sekalipun, kita bisa menjadi tempat kita untuk mencurahkan. Ya. Kalau tidak dicurahkan, frustasi itu sifatnya akumulasi, saudara-saudara. Makin lama, makin rapat, makin padat, makin ke dalam. Dan akhirnya kita tidak sadar lagi. Tadi saya sampaikan dari awal, tidak sadar lagi. Itu sudah ada dalam alam bawah sadar kita, sudah membeku dan padat. Oleh sebab itu perlu sedikit cairkanlah dengan tumpahkan, ceritakan kepada Tuhan. Dia Allah yang dekat, dia Allah yang imanen, tapi dia juga Allah yang dekat dengan kita. Dia ada Allah yang lembut, bukan Allah yang perkasa saja, tapi dia Allah yang lembut. Dia bisa mendengarkan curhat kita. Dan dalam Mazmur, maksud saya Filipi 4 ayat 6, mengatakan, boleh kita buka Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayo kita kembali lagi kepada Tuhan. Curahkan, nyatakan segala hal, apapun juga kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur kita. Dan yang ketiga, kita minta kepada Tuhan untuk memberikan penghiburan. Jadikanlah hatiku, dalam Mazmur 51 ayat 10, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, perbaharuilah batinku. Dia yang merupakan sumber damai sejahtera itu, dia merupakan sumber penghiburan itu, kita harus minta sama dia. Ya, yang pertama kita tenang dulu, yang kedua kita, apa tadi yang kedua? Curahkan, baru yang ketiga kita minta. Ya, jangan sedikit-sedikit doa, Tuhan tolong minta. Tapi kita harus tenangkan jiwa. Ingat pada saat murid-murid meminta tolong sama Tuhan Yesus di kapal, pada saat mereka menyeberang sungai, danau, dan ada angin topan, apa yang dikatakan sama Tuhan? Tuhan gak langsung jawab permintaan mereka, tapi Tuhan katakan tenang. Tenang. Dan baru dia jawab. Baru murid minta, ya. Dan baru dia jawab. Tuhan yang empunya hati yang baru dan roh yang baru. Dia akan menggantikannya dengan roh yang baru dan hati yang baru. Pak, itu roh apa Pak? Roh Kudus yang baru? Bukan. Roh yang itu dalam huruf kecil. Artinya dia akan memberikan kepada kita semangat yang baru. Yesaya 11 ayat yang ke-9. Boleh kita buka? Ayat 19 maksud saya. Yesaya 11 ayat 19. Ya, Yeskielnya datang. Aku akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ya. Tuhan yang punyanya itu. Mari kita minta kepada Tuhan hati yang baru. Ya. Hati yang pahit Tuhan akan gantikan dengan hati yang baru. Amin. Dan yang terakhir, setelah itu setelah kita bisa mengatasi setiap masalah
frustasi kita, apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan yang pertama adalah kita akan mengerti bahwa Tuhan menginginkan kita. Bahwa Tuhan mempunyai, bahwa kita tidak sendirian maksud saya. Bahwa kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Masalah bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita kembali bahwa ada Tuhan. Mungkin kita asik ya dengan diri kita sendiri, kita asik dengan kepandaian kita sendiri. Oh ini gue bisa kayak gini karena gue ya, karena saya. Tetapi saat ada masalah, kita baru ingat lagi, oh iya ya, saya lupakan Tuhan. Karena Tuhan masih sayang sama saudara, dia ingetin. Kalau udah nggak sayang, ya udah, dia nggak akan ingetin saudara. Tapi karena dia sayang, dia ingetin saudara. Lewat masalah. Kalau lewat berkat, mungkin saudara jadi makin lupa. Tapi kalau lewat masalah, mungkin saudara jadi ingat sama Tuhan. Oleh sebab itu, kita tetap terus bersyukur. Mengucaplah syukur senantiasa atas segala apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita harus ngerti bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita. Ada satu quotes yang mengatakan bahwa keadaan diri kita saat ini merupakan keadaan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Dia tahu yang terbaik. Ya. Jadi jangan curiga sama Tuhan. Ini Tuhan mau buat apa dia itu saya? Jangan curiga sama Tuhan. Anggaplah itu, pandanglah itu sebagai suatu sarana untuk mendewasakan kita. Amin. Kita sadar bahwa kita tidak sendirian, kita sadar bahwa Tuhan memberikan yang terbaik, oleh sebab itu tetap bersyukur. Ya. Frustasi bisa selesai pada saat saya ambil contoh Elia. Tuhan melihat Elia. Oh sudah tenang jiwanya. Lalu dia ngomong sama Tuhan, dia curhat nih sama Tuhan. Tuhan, bunuhlah aku, gitu ya. Aku mau mengakhiri hidupku. Dia curahkan. Apapun yang saudara rasakan, saudara bisa curhat sama Tuhan. Akui kelemahan saudara, ya. Dan Tuhan seneng dengar itu. Oh berarti lu butuh gue, ya. Oh berarti lu sudah give up. Saat kita turun tangan, saat kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Ya. Dan saat itu Tuhan tahu apa yang dibutuhkan Elia. Setelah tenang, Tuhan menghibur. Tuhan akan kasih kita penghiburan. Tuhan menghibur, lalu saat Elia sudah tepat saatnya dia untuk kembali kepada pelayanannya, Tuhan akan tunjukkan kepada dia. Sama kepada kita, saat kita sedang frustasi berat, it's okay. Kamu bisa sebentar, saudara bisa sebentar punya waktu sesi berdua sama Tuhan, tapi jangan berlama-lama. Tuhan mau kita segera mungkin kembali kepada jalan kita. Ya, frustasi bukanlah satu masalah, tapi kita harus bisa menghadapi frustasi itu, kita harus bisa keluarkan frustasi yang dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang pemenang. Orang-orang yang mampu melangkahkan kakinya dengan ringan, tanpa yang berat. Ya, tanpa ada beban berat yang menghalangi kita. Amin. Dan yang terakhir kita akan buka dari satu firman Tuhan, ayat firman Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Dan saya undang WL, Imam Musik untuk bangkit ke depan. Roma 8 ayat 28. Ini merupakan ayat hafalan semua orang. Roma 8 ayat 28.
2, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita dipanggil Tuhan, kita dipilih Tuhan. Kita harus sadar bahwa apa yang terjadi semuanya, segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua, bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Kita akan nyanyikan satu lagu. Kita percaya bahwa Bapa adalah Bapa yang setia, Bapa yang tidak meninggalkan kita. Oleh sebab itu kita harus tenang. Lebih dari segalanya, lebih dari harta. Untuk itu kita harus tetap tenang. Jadi kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati. Katakan kepadanya, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tuhan, kami bangga kepadamu karena Engkau adalah Allah yang setia, Tuhan. Sekalipun kami tidak setia, tapi Engkau tetap setia dan Engkau tetap adil, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami, kalau dalam menjalani hidup ini, mungkin saja Tuhan, kami kecewa. Mungkin saja Tuhan, kami gagal, kami marah. Dan akhirnya kami menjadi frustasi. Tapi kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu menerima kami apa adanya, Tuhan. Kau selalu Tuhan membuka tangan-Mu kepada kami, Tuhan, dalam keadaan apapun. Dan lewat firman ini Kau mengingatkan kami agar tetap tenang, karena damai sejahtera yang dari Tuhan ada pada kami. Kami mau perkatakan itu pada diri kami. Tenang, tenang,
dan tenang karena Tuhan bersama dengan engkau. Karena Tuhan bersama dengan engkau. Nyatakan, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan menjawab engkau. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban-berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. He give you refreshment. Tuhan akan menyegarkan dirimu. Dan Tuhan akan memberikan hati yang baru. Tuhan, berikanlah semangat yang baru, roh yang baru kepada kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami masih panjang, hidup kami masih jauh. Banyak perkara-perkara yang dapat terjadi. Tapi dengan Engkau Tuhan, kami percaya, kami cakap melakukan berbagai perkara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau adalah sumber penghiburan itu, sumber pengharapan itu. Karena itu Tuhan, kami mau terus melekat padamu. Kami tidak mau jauh daripadamu Tuhan. Dosa tidak menjauhkan kami. Kami akan mengaku, kami akan Tuhan mengakui setiap kesalahan dan dosa kami kepada Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang setia dan adil yang menyucikan kami dari setiap kejahatan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kami mau melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Kita akan langsung masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang untuk hamba-hamba Tuhan maju ke depan. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Mari siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
beri Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkan. Tuhan, saya undang makin beri bersama-sama. Katakan betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, pengampunanmu Tuhan. Amin. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, oh, terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Tuhan, kami mau menerima perjamuan ini, bersekutu dengan Engkau. Layakkan kami dan ampunilah Tuhan sekiranya ada kesalahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan telah mengampuni. Dan saat ini Tuhan kami mau menerima perjamuan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus mengambil roti pada malam waktu Ia diserahkan, kita angkat roti kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukurnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Kita angkat cawan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah menerima perjamuan, kita angkat pujian kita. Kita nyanyikan syukur kita. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Terima kasih padamu Engkau baik Tuhan. Tuhan. Engkau Kami baik. berterima kasih. Engkau Kami baik. bersyukur. Aduh, Haleluya. Haleluya. Sebab Kau baik. Sebab Kau baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu.
kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan ini, perjamuan ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah ini. Dan kami percaya Tuhan persekutuan dengan Engkau, Tuhan, ada jalan keluar bagi kami. Dan dengan persekutuan dengan Engkau Tuhan, ada mukjizat terjadi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman GBI. Saya minta multimedia untuk menunjukkannya. Oke. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah dimatikan, mati, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, bahwa Ia telah naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama, menerima hidup yang kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pastor Daniel untuk firman Tuhan dan perjamuan kudus. Saya kira kita semua diberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mungkin bisa dilihat di kursi Bapak Ibu Saudara tersedia amplop-amplop persembahan yang dapat digunakan. Sambil menunggu mempersiapkan persembahan, saya menyambut ada Bapak, Ibu Saudara, kakak, adik yang baru pertama kali beribadah di TCC di tempat ini, bisa mungkin lambaikan tangan atau jika tidak keberatan mungkin bisa bangkit berdiri. Selamat datang Kak. Selamat beribadah di TCC. Jika belum ada tempat ibadah tetap, mari beribadah bersama-sama di tempat ini. Oke. Kalau sudah, mari kita bawa persembahan kita taruh persembahan kita di dada kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita bersyukur sama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami melihat banyak perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Sampai hari ini kami merasakan kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk Pastor Daniel. Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus untuk terus menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Tuhan pakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan, berikan dia hikmat, pewahyuan. Apapun itu Tuhan Yesus yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya Bapak, Engkau tambah-tambahkan Tuhan Yesus. Tuhan berkati keluarganya, apapun pekerjaannya Tuhan Yesus, apapun yang diusahakannya Tuhan buat berhasil. Sehingga hidupnya terus menjadi terang buat banyak orang Tuhan Yesus. Dan orang bisa melihat ada Tuhan nyata dalam hidupnya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bawa persembahan kami Tuhan saat ini. Tuhan pakai persembahan ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami memberi persembahan ini bukan karena hebat kuat gagah kami, tapi karena kami tahu Tuhan yang lebih dulu memberkati kami dan mengasihi kami. Tuhan Yesus, Tuhan berkati persembahan ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan Yesus, untuk memperluas pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, berkati dalam setiap keseharian kami, dalam pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, hari demi hari Tuhan Yesus, terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dan kami siap memberi dengan hati yang bersuka dan bersyukur karena Tuhan baik. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Daniel Supriyanto atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Ezra dan Pastor Stephen. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Terima kasih bagi yang sudah menabur. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan dalam ibadah komsel, yang diadakan besok Rabu pukul 7 malam di GBI Puri Mensien. Ibadah Youth, diadakan besok Sabtu pukul 6 sore. Meeting perdana panitia Natal, pukul 12.30. Diharapkan panitia untuk hadir. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu dia beberapa pengumuman kegiatan gereja selama sepekan ke depan. Ya, mungkin ada tambahan, Pak Steven? Pastor, ada tambahan? Oke, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Pastor Evi. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Engkau sudah melawat kami Tuhan lewat pujian penyembahan. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus-Mu sudah bekerja lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan kami hidup aman dalam perlindungan Tuhan. Kami hidup boleh diberikan damai, sejahtera, sukacita yang tidak sama seperti dunia berikan. Kami percaya kami tidak menjadi orang-orang yang frustasi, tapi kami menjadi orang-orang yang jadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Di mana hidup kami Tuhan sungguh-sungguh Tuhan dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan lewat setiap tantangan masalah hidup kami tahu Roh Kudus bekerja atas kami, membentuk kami untuk menjadi indah di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan kami percaya
percaya Tuhan berkati Pastor Daniel Bapa sebagai gembala sidang di tempat ini. Tuhan kami percaya setiap visi misi yang Tuhan percayakan kepadanya Tuhan, dia boleh lakukan seturut kehendak-Mu Bapa. Dan kekuatan damai sejahtera yang dari Tuhan terus mengalir dalam hidupnya. Roh hikmat pengetahuan Daniel Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Vera Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati Ibu Vera Tuhan menjadi seorang istri dan hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Jadi saluran berkat bagi setiap umat Tuhan, bagi semua orang Bapa. Tambahkan roh hikmat pengetahuan pewahyuan daripada Tuhan terus mengalir dalam hidup Ibu Vera Tuhan. Kami percaya dia menjadi seorang pendoa yang jadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Vera, berkati Tuhan juga anak-anak mereka aman dalam perlindungan Tuhan, menjadi anak-anak yang takut Tuhan, cinta Tuhan di dalam pertumbuhan yang sempurna karena Tuhan yang memelihara mereka dalam roh tubuh jiwa mereka. Tuhan terima kasih. Berkati seluruh keluarga besar Bapak Daniel Tuhan. Kami percaya mereka aman dalam perlindungan Tuhan karena Tuhan membungkus mereka dan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh keluarga mereka, kakak beradik, orang tua mereka Bapak, diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka usahakan, mereka kerjakan, dibuat berhasil Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa saat ini buat semua pastor yang ada yang terlibat di tempat ini. Kami percaya Tuhan memberkati semua, Bapak Ferry, Pak Esra Tuhan, Bapak Stephen Terayo Tuhan, Bapak Budi Bapak, Bapak Semi Tuhan, semua Tuhan, Bapak Esra Tuhan juga hamba-Mu, bahkan yang di Cikupa Tuhan, Bapak Yoktam Tuhan, dan yang di Batam Tuhan. Tuhan telah memilih memanggil kami menjadi hamba-hamba-Mu. Pakai setiap kami Tuhan untuk jadi saluran berkat bagi banyak orang. Roh Kudus terus membawa kami kepada rencana-Mu sehingga apa yang kami buat menyenangkan hati Tuhan dan jadi berkat Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, semua keluarga kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengurapan ilahi terus turun atas kami. Kemanapun Kau utus kami jadi saluran berkat. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa saat ini buat Kortim yang ada. Berkati semua keluarga besar Kortim Bapak. Tuhan kami percaya semua tugas-tugas kami dapat kami lakukan dengan sukacita, dengan tanggung jawab kepada Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Berkati seluruh Kortim yang ada Tuhan. Kami percaya mereka semua aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkati keluar masuk mereka Bapak. Apa yang mereka kerjakan, lakukan semua baik dalam pelayanan pekerjaan mereka, dibuat Tuhan berhasil. Rumah tangga mereka semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah setia Bapak. Biarlah Tuhan mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang menderita diberikan penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus-Mu Bapak. Roh Kudus mari Tuhan, Kau jamah setiap jemaat Tuhan. Buat Tuhan mereka semua juga mau jadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Biar mereka kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Menarik begitu banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap jemaat yang setia. Bahkan Tuhan yang mungkin hari-hari ini mereka tidak setia, Tuhan lawat mereka juga supaya mereka dibuat bergairah untuk datang kepada Tuhan. Tuhan terima kasih banyak Bapak, dimanapun mereka berada berkati mereka Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga membawa saat ini bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Indonesia milik-Mu, kepunyaan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berdaulat sepenuhnya atas bangsa kami. Tuhan situasi politik maupun ekonomi yang sedang tergoncang, kami tahu Tuhan kerajaan-Mu tidak pernah tergoncang. Datanglah kerajaan-Mu atas Indonesia. Lawat Indonesia Tuhan, sehingga Indonesia tidak tergoncang karena Tuhan ada. Kerajaan Tuhan ada atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Berkati para pemimpin kami. Biarlah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan, melaksanakan tugas mereka dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, sehingga apa yang mereka lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan jadi berkat bagi masyarakat Indonesia. Dan Indonesia damai sejahtera karena Tuhan yang memimpin bangsa kami. Tuhan terima kasih.
Berkati juga kota kami Jakarta, biar dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Jakarta aman terkendali karena Tuhan lawat kota kami Bapa. Terima kasih, berkati semua pemimpin yang ada di kota kami Bapa. Biar rasa takut akan Tuhan dan tanggung jawab untuk membangun kota kami dengan baik Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa buat Polri, TNI, Tuhan semua. Tuhan berkati mereka Bapa, supaya mereka juga melakukan tugas mereka dengan baik. Mereka banyak Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Bapak. Semua juga yang berulang tahun Tuhan di bulan ini, kami percaya Tuhan memberkati mereka semua dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, diberikan kesehatan dan umur panjang. Terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat Kristus, kita bangkit berdiri, buka kedua tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, serta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.